Shalom teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 ingin berdiskusi tentang pandangan kita terhadap agama menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan kita ini berbeda agamanya. Ada 2 agama di sini. Saya sendiri Antoni Kristianto, saya beragama Katolik, dan teman saya ada Krishna, Kevin, Sisil, dan Jia. Bagaimana sih menurut pandangan kita masing-masing tentang agama? Kalau menurut agama kepercayaan saya Katolik, iman adalah kepercayaan Allah yang di dalam kitab suci yang diberikan kepada gereja untuk memberikan cinta kasih kepada umatnya, dan rasa kepercayaan itu ditanamkan kepada kita. Dan secara Katolik kita waktu itu sudah dibaptis, dan dengan itu kita menguatkan iman kita melalui kita ada berapa sakramen dalam keyakinan Katolik. Pertama itu ada pembaptisan, ada sakramen tobat, ada sakramen komuni, penguatan, dan ada sakramen pernikahan. Satu lagi ada sakramen pemanggilan. Saya untuk bertanya kepada teman-teman saya ini, walaupun kita berbeda agama, kita tetap menjadi satu. Mungkin pandangan iman seperti apa sih menurut agama kalian? Mulai dari Jia bisa. Kalau dari aku sendiri, iman adalah kepercayaan, percaya bahwa kita diselamatkan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, bahwa kita udah terjamin gitu di dalam Tuhan. Jadi kita sudah ditebus, kita melalui baptisan juga, kita sudah diselamatkan, terus kita ada hidup di dalam tangan Tuhan gitu ya. Itu menurut iman kepercayaanmu ya. Kita juga berbeda sih, tetap menjadi satu. Menurut Krishna bagaimana, Kris? Kalau agama itu secara singkat juga nggak apa-apa, sebagai pandangan seperti apa sih iman? Iman itu percaya pada Tuhan yang kita percayai. Ya, menurut Kevin? Kalau aku sih, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang kita tidak lihat. Oh iya. Menurut Musil gimana? Kalau iman, menurut saya kalau iman itu adalah suatu kepercayaan atau keyakinan sendiri yang diajarkan oleh Yesus. Itu ya kayak diberitakan kayak Injil. Iya. Menurutku Katolik sama Kristen itu sama aja sih. Hanya kita cara memandang Tuhan yang berbeda. Kalau di Katolik itu saya berdoa itu harus pakai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, untuk membuka doa. Kalau agama Kristen bagaimana cara penyampaian, atau ada langsung sih? Langsung bikin ada doa yang wajib itu enggak ada. Kalau saya ada doa Bapa kami, Salam Maria, dan aku percaya itu ada juga, kemuliaan juga ada. Dalam agama Katolik juga kita melakukan organisasi seperti OMK. Kalau OMK punya saya di agama saya itu kita setiap berapa bulan sekali, biasanya setiap ada kegiatan. Biasanya kalau ada kegiatan itu setiap hari besar sih, seperti Natal, Paskah, itu pasti OMK mengadakan kegiatan Anjang Sana. Itu orang muda ke Surakarta itu kumpul di satu gereja untuk merayakan kegiatan hari besar itu. Kalau kalian ada organisasi kan seperti ini? Kalau saya OMK, orang muda Katolik. Kalau di gereja aku sendiri ada itu ya, persekutuan buat remaja. Jadi kita di situ kita bertumbuh, kita sama-sama dikuatkan, terus kita bisa sama-sama mendukung dalam doa juga, sama-sama melakukan perkumpulan juga yang sehat gitu. Ikut organisasi juga? Ikut organisasi? Ikut juga itu. Dalam mengikuti organisasi di gereja itu bisa menambahkan relasi kita sih. Kita bisa menjadi lebih bersatu dan melayani Tuhan. Walaupun kita dalam melayani Tuhan dengan cara berbeda-beda. Ada yang walaupun saya melayani Tuhan dengan mengikuti kegiatan gereja seperti paduan suara itu dan membantu menghias altar. Kalau kalian melayani Tuhan dengan cara apa? Pasti setiap orang melayani Tuhan dengan cara berbeda kan? Menurut kalian melayani Tuhan ini apa harus melakukannya di gereja dengan mengikuti? Kalau ada saya itu ada Mass Dinner, itu melayani Romo. Kalau kalian pelayanan di gereja itu seperti apa?
Kalau aku di gereja itu dalam bidang itu ya, tamborin, terus nyanyi juga. Tapi nggak melulu pelayanan itu harus tampil di depan banyak orang. Kita bisa pelayanan juga sesama, terus kita jadi pendengar yang baik. Kita membantu teman-teman yang kesusahan, itu juga termasuk pelayanan. Isil ikut pelayanan gereja? Ikut kayak doa, Ya. Tuhan, ya kayak persekutuan remaja kayak gitu. Kalau di Kristen itu seperti apa? Kayak MC itu namanya apa? WL. WL artinya apa? Worship leader, Itu tugasnya. pembawa pemimpin pujian. Oh, kalau saya tidak ada. Kalau saya itu dari awal sampai akhir dipimpin oleh Romo sebagai umat. Kalau itu mengiringi lagu sampai akhir. Kalau di kalian pendeta ya. Pendeta itu tugasnya hanya Pas firman saja. berarti firman saja. Kalau yang lainnya dipandu oleh WL. Oh iya iya. Kalau Kevin pelayanan juga? Iya, saya dulu pelayanannya mengiringi untuk ibadah remaja. Mengiringi. Kalau Krisna pelayanan? Pelayanan di media. Iya. Jadi walaupun kita berbeda tetap menjadi satu. Walaupun saya Katolik dan teman-teman saya beragama Kristen, tetap satu. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus menjadi satu. Walaupun setiap agama itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu sama saja. Hanya cara penyampaian dan pandangannya berbeda. Ada tambahan lagi untuk mengakhiri sesi ini? Satu lagi Tom, saya mau tanya katanya apa itu doa novena Tom? Novena itu dimana kita melakukannya. Biasanya doa novena itu seperti kita melakukan untuk persetujuan, atau dalam kita sebelum melakukan kegiatan kita biasanya doa novena. Itu biasanya saat kita kerja, bisa saat sebelum ujian kita melakukan doa novena biar hati kita tenang, bisa memberi dampingan, bisa Kristus mendampingi kita, seperti itu. Kalau kalian ada doa-doa sebelum melakukan kegiatan atau biasanya mohon restu kepada Tuhan, mohon bimbingannya gitu, ada doa khusus? Kalau saya itu novena itu Doa khusus nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kita akhiri sesi ini. Ada tambahan untuk mengakhiri? Ya, sekian dari kami kelompok 5. Gitulah, walaupun kita berbeda agama tetap menjadi satu iman Kristus. Terima kasih.